Oke guys, kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana melihat daya listrik komputer atau laptop. Seringkali kita memakai komputer dan kita suka kaget tiba-tiba lonjakan biaya listrik atau pulsanya kalau bila Anda pakai token melonjak. Kita akan coba menghitung berapa jumlah daya listrik yang dipakai oleh komputer. Yang pertama, Anda juga harus mengetahui golongan tarif listrik di tempat Anda. Masing-masing tingkatan golongan daya listrik konsumen berbeda-beda. Ada yang 900 volt, ada yang 2200 hingga 6600 volt ampere. Berapa tingkatan daya listrik tersebut juga dikenakan tarif yang berbeda. Untuk golongan 900 volt non subsidi, saat ini dikenakan biaya Rp1.352 per kWh pada saat video ini direkam. Sedangkan untuk 1.300 sampai 6.600 volt ampere ke atas tarifnya 1.467,28 per kWh. Sehingga jika di rumah Anda memakai daya listrik 2.200 volt ampere, maka listrik terkena tarif adalah 1.467,28 per kWh. Nah, dengan mengetahui berapa volt ampere yang Anda pakai di rumah atau di kantor atau di warnet, di sini Anda baru bisa menghitung berapa tarif yang akan dibebankan untuk komputer Anda. Ada 3 cara melihat berapa watt daya listrik komputer dan laptop. Bagi sebagian orang, sangat penting untuk mengetahui daya yang dikonsumsi oleh komputer maupun laptop ketika digunakan. Dengan begitu bisa diketahui imbas penggunaan komputer terhadap instalasi listrik di rumah, atau di kantor, atau di warnet, atau di pabrik, atau dimanapun. Lebih jauh lagi, bagi mereka yang ingin mengupgrade komponen, tentunya wajib tahu sisa kapasitas power supply agar arus listrik tetap stabil pada komponen yang baru diganti. Jadi di kabel power supply seperti ini kita lihat memang memiliki banyak daya, apalagi kalau Anda memakai power supply yang pure. Tapi ini kan juga memiliki batasan gitu. Jangan sampai Anda menambahkan komponen-komponen tapi sudah melebihi kapasitas dari power supply Anda. Ambil sebuah contoh gini. Pernah saya dipanggil oleh satu kantor, komputernya itu seringkali nge-restart dan harddisknya tidak terbaca. Waktu saya ke sana rupanya dia pakai 3 harddisk di DVD room, sehingga power supply-nya nggak kuat untuk mengangkat 3 harddisk ini. Sehingga yang saya sarankan adalah mengganti power supply dengan daya yang lebih tinggi, yang pure, sehingga bisa kuat mengangkat 3 harddisk sekaligus. Nah, bagaimana caranya mengetahui daya yang dipakai oleh komputer? Apakah harus tanya ke teknisi komputer? Tentu saja tidak, bro. Berapapun cara berikut ini kamu bisa gunakan untuk memeriksa daya komputer dengan mudah tanpa harus meminta bantuan orang yang lebih ahli. Inilah 3 cara melihat berapa watt daya listrik komponen komputer atau laptop dari tim Warnetku. Dan jangan lupa klik like and subscribe untuk mengikuti video tutorial-tutorial dari tim Warnetku dan juga mensupport channel ini. Yang pertama, cek daya komputer menggunakan software local calling. Ini terus terang akurasi rendah. Caranya seperti ini. Guys bisa lihat di searching di Google local calling. Ini software gratis. Lalu klik unduh. Kebetulan saya sudah mengunduhnya. Ya, kita tinggal klik. Lalu next. Cara installnya juga tidak sulit. I accept. Next. 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 Lalu kalau mau dibikin create desktop icon, kita tinggal klik ini. Next. Install. Oke, langsung launch. Ya, ini local calling yang terbaru. Setting. Ya, di My Power kita bisa lihat di sini monitor. Dia menghitungnya monitor saya 23 atau 24 screen. 90 watt. Hard disk ada 2, 16 watt. CPU ini maksudnya prosesornya i7,
45 watt, graphic cardnya Intel HD 6 watt, other ini yang lain termasuk sound dan yang lainnya 15 watt. Jadi daya listrik komputer yang saya pakai ini 172 watt. Oke, seperti itu guys. Jadi dengan local calling ini tidak terlalu sulit, memang agak terlalu kurang valid, tapi lumayan, kurang lebih kita bisa menghitung 172 watt. Yang kedua, memanfaatkan power supply kalkulator. Ini akurasinya menengah, tapi Anda harus mengetahui jenis-jenis spare part komponen yang dipakai. Caranya seperti ini. Oke, cara kedua kita bisa pakai Other Vision Power Supply Calculator. Nanti semua link yang diperlukan dalam video ini saya taruh di description. Nah, di sini ada expert, ada basic. Mungkin kita coba cara yang mudah dulu, karena di sini gini, kita harus tahu spek komputer kita sehingga kita bisa mengisi ini. Misalnya kita pilih basic desktop. Nah, ini desktop, server, atau yang lain, kita pilih desktop. Lalu CPU, ini clock prosesornya. Cara mengetahuinya kita bisa Windows Run. Lalu ketik dxdiag, klik OK. Ya, di sini kelihatan prosesornya berapa, memorinya berapa, dan juga nanti di sini VGA yang dipakainya. Sekarang prosesornya i7 3770 ini untuk yang komputer saya, lalu memorinya 8 GB. Ini generasi ketiga, berarti DDR3. Kita coba hitung 7000 memorinya, ya tinggal di drop down jumlahnya berapa. Memori saya 8 GB. Dia memakainya 8 GB modul. Lalu video cardnya, ya kita ketahui chipset hanya ada 2, AMD dan Nvidia. Karena di sini yang Intel tidak ada, kita pilih hanya satu. Lalu mereknya. Lalu storage atau hard disk, di sini saya pakai satu SSD untuk bootingnya. Lalu satu lagi untuk hard disknya, untuk data. Di sini pakainya 7200 RPM. Nanti bisa lihat bagaimana cara mengetahuinya di belakang hard disk itu biasanya ada tulisannya berapa RPM-nya, berapa kecepatannya. Oke, lalu DVD. Ya, kemudian saya pakai satu. Monitornya saya pakai yang 22 inch. Lalu kita mencoba menghitung untuk pemakaian 8 jam. Atau kita terserah mau 1 jam, tapi biasa pemakaian 8 jam. Lalu no gaming, atau kita mau, kalau misalnya gaming, lalu kita tinggal klik calculate. Oke, berarti di sini menurut perhitungan ini 183 watt. Jadi yang tadi dengan calling kalkulator, local calling itu 172, beda dikit. Ya, lalu perkiraan biayanya sekitar $3. Nanti kita akan belajar juga bagaimana menghitungnya dengan cara rupiah. Ya, jadi kita punya patokan 172 dan 183. Masih dalam toleransi wajar. Lalu rekomendasi power supply-nya 233. Ini mereka menganggap sudah cukup. Nah, kalau kita pakai export di sini agak sulitnya. Nah, di sini i7 3400. Ya, dia akan menghitung langsung CPU speed dan CPU core-nya, lebih detail memang. Lalu CPU utilization, ya 9, kita ikut rekomendasi. Lalu memori 8 GB. Memori di sini 1. Yang saya pakai 8 GB. Nanti guys mesti lihat memori yang guys pakai, entah itu DDR2, DDR4 atau DDR berapa. Nah, lalu video cardnya, misalnya Nvidia 1. Ya, karena di sini terbatas, kebetulan VGA saya tidak muncul, maka saya pilih yang terendah, 220 saja. Nah, di sini ketahuan clocknya hanya satu VGA. Lalu storage, SATA SSD, satu lagi hard disk 7200 RPM. Lalu saya juga pakai DVD.
PCI Express card ini saya tidak pakai. Keyboard mouse ya standar, karena saya pakainya standar. Kalau nanti guys pakai yang gaming ya diketik aja pilih gaming gitu ya, karena nanti daya listriknya bisa beda. Begitu juga di sini kalau guys pakai misalnya PCI card tambahan, mungkin entah itu buat LAN card atau buat TV tuner dan yang lainnya, bisa saja guys pilih di sini ya. Lalu other device, ya kita pakainya, kebetulan saya pakai USB 3.0 ya, fan. Nah kalau mau akurat memang harus tahu record calling. Kalau misalnya dengan fan tambahan khusus biasanya untuk komputer gaming, kalau tidak bisa dikosongkan. Lalu monitor, di sini saya pakai yang 22 in. Oke, pemakaian untuk 8 jam. Kita coba hitung perkiranya berapa. Oke, 283. Jadi kalau tadi di basic 183, di expert 283, karena di sini dia lebih detail dalam penghitungannya. Cuma kalau guys mesti tahu spek guys berapa gitu. Recommended-nya pakai 650 volt ampere untuk daya listriknya. Untuk power supply-nya recommended-nya 330 watt. Jadi maksudnya komputer saya pakai power supply yang biasa, bukan yang pure, juga masih kuat. Ya, biaya per bulannya kurang lebih seperti ini dengan hitungan dolar. Yang ketiga, gunakan perangkat wattmeter untuk memantau daya secara real time, akurasi tinggi. Nah, wattmeter ini terus terang paling lebih mudah, akurasi tinggi, cuma bayar karena alatnya seperti ini. Oke, cara ketiga kita pakai wattmeter, alatnya seperti ini. Ya, kalau misalnya ini saya coba bantu cara lihat di Shopee, ya harganya bervariasi mulai dari sekitar 100.000 sampai ada 300-an ya. Karena alat ini terus terang lebih valid, karena dia langsung mencolok di colokan komputer. Jadi guys, misalnya gini, ini alatnya, ini dicolok ke listrik, lalu ada satu alat lagi, misalnya kabel T atau UPS, dicolok ke sini, lalu bagian itu nanti dicolokkan ke listrik dan yang lain sebagainya. Cara penghitungannya lebih detail dan lebih akurat, jadi kita bisa lihat harganya seperti ini. Nah, kalau misalnya guys perlu, ya bisa aja misalnya coba tes satu komputer selama 2-3 hari. Setelah selesai, mungkin guys bisa coba lagi di kulkas, di TV, atau sehingga bisa tahu semua daya. Nanti tinggal guys catat. Oke, sekarang kita sudah mengetahui kurang lebih berapa daya listrik kita. Sekitar 283, 172. Jadi ada 3 data, 172, 183, dan 283. Oke, kita bisa pakai calculate.org. Nanti linknya bisa di bawah. Di sini tinggal masukkan daya listriknya. Tadi kita pakai misalnya 283. Perhitungannya watt. Harganya sekian. Lalu untuk 8 jam atau per minggu. Lalu kita tinggal klik hitung. Nah, di sini sudah muncul 1 jam kurang lebih 0,28 kWh. Harganya 423 biaya. Ya. Nah, kalau misalnya 1 bulan untuk komputer ini saja perlu biaya 103.088,41. Oke guys, itulah beberapa cara untuk mengetahui berapa watt daya yang dikonsumsi komputer atau laptop Anda. Saya sendiri merekomendasikan wattmeter karena tidak hanya akurat, namun juga memberikan informasi yang lebih banyak seperti durasi hingga estimasi pengeluaran untuk tagihan listrik. Nah, bagaimana dengan Anda? Mana yang lebih Anda andalkan? Selamat mencoba dan jangan lupa klik like and subscribe. Ciao.